Ini Sobat Ngariksa. Jadi nanti kalau ada Sobat Ngariksa yang mencari Hamzah Fansuri di Google, kemudian muncul gambarnya selain yang ini, itu berarti itu yang tidak sah. Gitu. Bahwa Tengku Umar pernah mengatakan, kalau kita mati besok, kalau kita mati, kita akan mati syahid. Kalau kita masih hidup, kita besok minum kopi. Minum kopi. Mari kita harumkan daerah kita sesuai dengan minat bakat kita masing-masing. Insya Allah saya yakin Aceh Singkil, Subulus Salam ke depan menjadi magnet bagi peradaban dunia. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Namun pada saat ini saya tidak akan membacakan manuskrip seperti biasanya, tapi saya akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang amat sangat berbeda tapi terkait dengan manuskrip. Saat ini saya sedang berada di kota Subulus Salam. Kota Subulus Salam ini bagian dari Tanah Singkil di Provinsi Aceh. Saya sekarang berada di pendopo, ini pendopo pemerintah kota Subulus Salam. Jadi terima kasih banyak ini kepada pemerintah kota Subulus Salam, Pak Haji M. Rashid beserta jajarannya yang sudah memfasilitasi Ngariksa untuk ngobrol-ngobrol pada saat ini. Sekarang saya tidak sendirian, tapi saya berdua dengan Bang Yasir ya, Bang Yasir. Nah ini Bang Yasir ini adalah seorang pelukis, seorang seniman yang baru saja menghasilkan satu karya, yaitu ilustrasi terhadap sosok seorang tokoh besar di Nusantara, bahkan di dunia Melayu, yaitu sosok Syekh Hamzah Fansuri. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ini langsung dari Tanah Singkil, tempat lahirnya tokoh Syekh Hamzah Fansuri dan bahkan juga Syekh Abdul Rauf Singkal yang selama berpuluh-puluh tahun saya mengkaji manuskripnya sebetulnya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang Yasir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Prof. Ini senang sekali bisa Ngariksa jumpa dengan Bang Yasir. Terima kasih banyak atas perkenannya untuk ngobrol-ngobrol ya. Saya merasa satu kehormatan ini bisa jumpa dengan Bang Yasir sebagai seorang seniman. Biasanya mendefinisikan dirinya sebagai apa sih? Teman-teman manggil seniman sih. Seniman ya. Pegiat seni gitu. Pegiat seni, terutama seni lukis begitu ya. Benar. Ya, kita sekarang ngobrol-ngobrol di Ngariksa, Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Pernah dengar Ngariksa mungkin? Belum pernah dengar, tapi kalau mengkaji manuskrip atau filologi sudah beberapa kali pernah. Sudah beberapa kali. Mungkin baru tadi siang ya mendengar Ngariksa ya. Iya, betul. Ya, kebetulan Sobat Ngariksa tadi siang ini teman-teman di ISRAK ya. ISRAK itu Institute for Research and Adab and Culture ya. Di Subulus Salam itu mengadakan seminar ya, Turos Syekh Hamzah Fansuri gitu. Jadi ini momentum kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin juga Sobat Ngariksa perlu diketahui bahwa tanggal 11 April 2025 kemarin UNESCO itu baru saja menetapkan karya-karya Syekh Hamzah Fansuri sebagai Memory of the World, sebagai ingatan dunia. Ini atas prakarsa dari tim di Memori Kolektif Bangsa MKB di ANRI, dan juga di Perpusnas, tim IKON, Ingatan Kolektif Nasional. Nah, jadi kita sekarang akan ngobrol-ngobrol, dan tadi siang kebetulan dengan Bang Yasir ini, saya juga baru tahu bahwa beliau ini baru saja menghasilkan satu karya lukis, yaitu yang ada di belakang kita ya. Ini ilustrasi dari Syekh Hamzah Fansuri. Jadi selama ini kalau mencari nama Hamzah Fansuri di Google, itu mungkin nemunya yang berbeda dengan ini, itu tidak sah gitu ya. Karena ini yang sudah dipatenkan gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu. Tapi sebelumnya Bang Yasir mungkin boleh kenalan dulu ke Sobat Ngariksa. Baik. Kiprahnya, asal-usulnya dari mana ini, kelahirannya juga. Silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Oman. Saya sebetulnya kalau di Ngariksa biasa dipanggil Kang Oman. Oh siap. Terima kasih Kang Oman atas kesempatan ini. Tentu ini hal yang sangat
berharga bagi saya, suatu kehormatan ikut membersamai Kang Oman di Ngariksa TV yang kebetulan saya coba cek tadi ternyata isinya daging semua. Daging semua ya. Bergizi. Sudah subscribe juga kan? Sudah. Alhamdulillah. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yasir Bancin, lahir di Singkil, Singkil di Desa Rimo. Dan saya menyelesaikan kuliah S1 di Pendidikan Seni Rupa, Peminatan Seni Lukis. Setelah itu saya melanjutkan S2 di Pasca Sarjana. Yang S1 itu di mana? S1-nya di Universitas Negeri Padang. Di Padang. Kemudian lanjut S2 di Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya menyelesaikan S2 saya tahun 2023. Oh, baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dan saya kembali ke tanah kelahiran saya. Di Tanah Singkil. Tanah Singkil ini. Mungkin demikian sedikit karya-karyanya dong, itu penting sekali. Jadi sudah dipamerkan di mana saja nih lukisan-lukisannya? Selama ini memang kegiatan saya masih seputar melukis dan pameran. Tahun 2016 tepatnya saya masih S1. Mungkin di situ saya mulai keluar daerah. Sebelumnya memang dari kelas 6 SD saya sudah ikut lomba melukis sampai ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kelas 1 SMP tahun berikutnya menang lagi di tingkat kabupaten, berangkat ke provinsi. Namun di provinsi saya masih belum diberikan rezeki atau kesempatan untuk ke nasional. Tahun 2016 saya kebetulan waktu itu ikut mendaftarkan lukisan saya untuk mengikuti pameran besar seni rupa Indonesia yang program dari Kemendikbud waktu itu, dan tuan rumahnya ada di Manado, Sulawesi Utara, dan saya terpilih menjadi salah satu peserta. Dari Aceh hanya 2, salah satunya dosen. 2016 masih sama di Jambi, 2017 terpilih lagi ke Jakarta, perwakilan Provinsi Aceh. 2018 di beberapa kota lainnya, di Jogja, Bandung, Surabaya, dan beberapa event-event komunitas yang saya ikuti gitu. Dan sampai saat ini juga saya terus aktif melukis dan ikutan pameran. Dari Tanah Singkil kemudian menasional dengan bakat lukisnya itu ya. Ya, benar. Saya kalau tidak salah mengetahui pernah juga juara 1 di MTQ ya. MTQ kaligrafi kontemporer ya. Betul, di tingkat kabupaten juara 1. Artinya seni lukisnya itu dibawa juga ke kaligrafi, tetapi tidak kaku dengan kaidah-kaidah kaligrafi ya. Kontemporer itu kan bebas berarti ya. Ya benar Kang. Dan juga gimana kiprahnya di PKA, di Pekan Kebudayaan Aceh? Sedikit mundur ke MTQ. Jadi tahun 2018 kalau tidak salah saya coba masuk ke dunia yang memang sebetulnya itu bukan berbenturan dengan saya seni murni gitu. Tapi MTQ itu ranahnya banyak kaidah-kaidah yang harus diikutin. Meskipun kontemporer, tapi tetap ada kaidahnya. Ada kaidahnya yang tidak boleh kita. Padahal memang menurut saya sebagai putra daerah atau sebagai warga yang kuliahnya di seni rupa, teori-teori yang saya pelajari ketika kontemporer dengan ada kaidah menurut saya itu kurang tepat. Dan itu saya sudah sampaikan kepada dewan jurinya. Kalau kontemporer tapi kalau masih ada kaidah kayaknya itu bertentangan saya kira gitu. Namun saya coba ikut, alhamdulillah saya juara 1 tingkat kabupaten. Namun belum rezeki ketika di tingkat provinsi masih kalah gitu. Ya masih muda lah, masih panjang ininya. Dan kalau melihat kiprahnya ikut pameran berarti sudah banyak sekali lukisannya. Sudah ada berapa? Lukisan saya tidak hitung, mungkin di atas 100 mungkin ada. Di atas 100? 100. Di usia semuda ini sudah 100-an ya? Ada. Itu distingsinya atau ciri khasnya apa lukisan Mas Yasir ini? Memang perjalanan seniman itu menentukan genre atau aliran. Dari S1 sampai dengan S2 bahkan sampai sekarang itu ada penjajakan yang harus saya lewati sebagai seorang seniman. Dan itu memang semacam periodisasi bagi seorang seniman yang
harus melewati tahap-tahap yang dimana tahap pertama itu realisme atau naturalisme yang pemandangan, potret kehidupan. Nah setelah itu saya masih ke tahap kedua yaitu surrealisme. Itu lawan dari realisme. Surrealisme itu lebih ke alam mimpi, alam kebebasan dalam menciptakan visual-visual yang tidak pernah ada di dunia nyata. Lebih imajinatif lebih gitu ya. imajinatif, kita bisa visualkan ke dalam kanvas. Yeah. Contoh sederhana, kalau di dunia nyata ikan itu berenang di laut gitu kan. Oke. Kalau di lukisan ikan itu bisa berenang di udara atau di langit atau di awan. Terserah gitu. pelukis lah gitu. Terserah pelukis. Nah itulah perbedaan realis dengan surrealisme. Gitu. Jadi ada genre-genre yang harus saya lalui. Sebagai seorang seniman juga memang sebaiknya tidak langsung lompat ke genre yang begitu berat, misalnya abstrak gitu. Abstrak itu bagi kami atau bagi saya adalah genre yang paling tingkat tinggi. Kalau dalam keagamaan itu mungkin udah tasawuf tingkat tinggi. Oh, Syekh Hamzah Fansuri ya. Jadi harus melalui syariat dulu gitu ya. Ya benar. Ya, dan itu ternyata ada juga di dunia lukis ya. Dan itu sepertinya akan lebih berbobot dan kolektor pun pasti melihat perjalanan genrenya seorang seniman. Gitu. Kalau yang paham karya lukisnya pasti bisa membaca ya. Ada tahap itu atau tidak yang dilalui ya. Oleh Betul. Betul. Nah, saya melihat beberapa lukisan sebelum kita mengulas yang Syekh Hamzah Fansuri ya, contohnya ini yang di belakang kita ya, itu bahannya itu dari kopi. Ya benar. Itu pernah ada preseden sebelumnya melukis dengan kopi. Jadi awal mulanya waktu itu saya melihat ketika saya duduk-duduk di warung kopi, banyak ampas-ampas dari kopi itu dibuang oleh warung kopi tubruk itulah ya, gitu ya. Ada ampasnya. Ya. Saya ini semacam limbah tapi sepertinya bisa dimanfaatkan gitu kan. Dan ketika ditumpahkan dalam kertas dia memberi efek warna yang menurut saya artistik gitu kan. Nah, kebetulan Aceh itu identik dengan kota 1000 warung kopi gitu. Iya, bahkan saya suka sekali kopinya. Bahkan Aceh menjadi penghasil kopi terbaik dunia gitu. Betul. Nah, dari situ saya kepikiran, bahkan saya sempat ajukan menjadi tesis saya waktu itu kopi sebagai bahan eksplorasi saya dalam penciptaan artistik gitu. Sayangnya waktu itu agak sulit karena memang bahannya itu mudah berjamur dan lain sebagainya, tidak tahan lama. Nah, akhirnya kopi hanya saya ikutkan ke dalam beberapa pameran-pameran nasional yang saya ikutin. Dan saya baru memahami ternyata kopi itu semacam, kalau di tasawuf ya mungkin ya, ada satu kalimat yang saya hari ini menjadi pedoman bagi saya, bahwa Tengku Umar pernah mengatakan kalau kita mati besok, kalau kita mati kita akan mati syahid. Kalau kita masih hidup kita besok minum kopi. Kopi. Jadi kopi itu ternyata artinya penyemangat jihad juga kalau begitu ya, untuk Tengku Umar ya. Iya benar. Yang ilustrasinya ada di belakang ini Tengku Umar. Iya. Jadi betapa nikmatnya menjadi dan saat seorang, itu diucapkan ketika peperangan melawan Belanda dan menang. Besoknya masih ngopi. Masih ngopi. Ini sayangnya nih kopi kita di mana tadi ya? Sebetulnya kita bicara kopi tapi nggak ngopi ini. Tadi ngopi kita ambil dulu kopinya ini. Siap, Kang. Iya, supaya bisa sambil seruput kopi ini. Di Aceh nggak ngopi itu nggak sah itu. Iya betul. Nah, ini juga ini Bang Ramli ini. Terima kasih Bang Ramli. Ini senior saya. Senior di Israk ini, yang punya hajat dari wasilah kita bisa ngobrol begini ya. Iya benar. Jadi Sobat Ngariksa, saya diundang ini jauh-jauh. Saya kebetulan baru pulang dari Hamburg dari Jerman kemarin. Sekian puluh jam di perjalanan, kemudian besoknya langsung ke sini, dan ternyata perjalanan ke sini itu juga luar biasa daratnya itu dan belok-belok gitu. Tapi alhamdulillah kita ngopi dulu. Siap, Pak Yasir. Bismillah. Nah, saya ingin lanjut ini sedikit soal lukisan yang lainnya ya. Tadi kan Tengku Umar, kopi. Lalu lukisan-lukisan yang lain yang saya lihat tadi siang
itu banyak sepertinya terinspirasi oleh syair-syair dari Syekh Hamzah Fansuri ya. Ya benar. Itu bagaimana ceritanya? Saya waktu itu pernah membaca syair perahu. Syair perahu. Syair perahu karangan Hamzah Fansuri. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian syair perahu itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi terkenal Aceh gitu kan. Saya terpikir gitu. Ternyata syair perahu ini bukan hanya bisa dijadikan lagu, tapi bisa dijadikan karya. Dan ada kebetulan waktu itu event pameran Nusantara itu di Galeri Nasional Indonesia Jakarta membuat tema yang ada kaitannya dengan sandang, pangan, papan atau ketahanan pangan juga waktu itu kalau tidak salah. Nah, pernah sekali dalam satu momen saya berbicara tentang Hamzah Fansuri dengan orang-orang tua bahwa singkatnya beliau mengatakan bahwa Hamzah Fansuri itu pandai bertani. Pandai bertani. Kalau dia menanam apapun seperti itu hasilnya bagus, hasilnya sesuai gitu. Kalau dia mau menangkap ikan, ikannya dapat gitu dengan mudah yang baik gitu. Nah, saya memahami itu bukan sesuatu yang mistis gitu kan. Misalnya kalau tidak salah kalau dilempar tanamannya tumbuh gitu. Kalau dilempar jala atau apa dapat ikan. Saya tidak melihat mistisnya. Tapi saya melihat bahwa ulama dahulu itu bukan hanya pandai mengaji, bukan hanya pandai ilmu agama, tapi juga pandai bertani. Pandai juga sebagai nelayan. Jadi mengerti alam ya. Mengerti alam. Hamzah Fansuri. Nah, poin itu yang saya ambil waktu itu saya tangkap. Nah, lalu saya visualkan ke dalam sebuah kanvas yang ada simbol-simbol perahu. Perahu kertas, kemudian ada ikan tongkol ya. Ikan tongkol. Karena ada juga syair ikan tongkol kan. Iya benar. Ada pohon cabai gitu, walaupun memang tidak spesifik disebutkan, tapi tanaman itu menurut saya tanaman yang mewakili kita sebagai masyarakat. Kemudian ada kopi, ada buku. Buku itu kitab. Ulama itu pasti mengarang kitab gitu. Kemudian ada suluh atau lentera. Bagi saya ulama itu penerang. Nah, visual itu saya jadikan sebuah karya di dalam kanvas. Ketika saya membaca syair perahu pun, itu saya tidak bisa menafsirkan semuanya, tapi beberapa bait saja cukup bagi saya untuk membuat sebuah karya. Kalau seandainya syair perahu itu dijadikan suatu karya, menurut saya mungkin dinding rumah saya nggak cukup gitu. Kedalaman maknanya. Karena values-nya, nilainya terlalu banyak di situ ya. Terlalu banyak. Gitu. Iya. Itulah terbelakang penciptaan karya saya waktu itu. Iya, artinya Syekh Hamzah Fansuri yang sedang kita bicarakan itu setelah berabad-abad, beliau kan abad ke-16 ya, memberikan inspirasi buat kita, khususnya buat putra-putri dari tanah Singkil sendiri ya, untuk menghasilkan karya-karya. Saya kira kita semuanya tahu ya Sobat Ngariksa bahwa Syekh Hamzah Fansuri itu karya-karyanya ada yang bentuk prosa, ada Syarab al-Asyikin, ada Asrar al-Arifin, ada Al-Muntahi yang sangat tinggi, tapi juga ada yang sifatnya itu syair-syair yang tadi itu, syair perahu dan lain-lain. Dan itu semuanya sudah dinobatkan, ditabalkan oleh UNESCO sebagai ingatan dunia, memory of the world. Jadi ini sangat ini sekali. Nah, tetapi memang nih kaitannya dengan lukisan nih. Kalau kita mencari Hamzah Fansuri di Google begitu, fotonya itu kan macam-macam nih. Nah, sekarang apakah ada kaitannya nih dengan lukisan ilustrasi Syekh Hamzah Fansuri yang dibuat oleh Bang Yasril? Tentu ada, karena memang saat kita mencari sosok atau mencari di Google tentang biografi Hamzah Fansuri, yang keluar itu foto ulama dari Aceh juga, Aceh besar kalau tidak salah. Ulama kontemporer ya? Ulama kontemporer, karena itu foto ya? Bukan Padahal lukisan. Ini kan abad 16 abad ya? 16, foto kala itu belum ditemukan. Walaupun memang masa abad 13 sudah ilmuwan muslim sudah menemukan foto, tapi ketika Islam meruntuh, teknologinya hilang. Abad 16 itu belum ada foto. Nah, sedangkan yang beredar di Google adalah foto ulama dari Aceh besar kalau tidak salah. Nah, kegiatan yang baru saja kita lakukan 1-2 hari yang lalu,
Salah satunya adalah meluruskan itu. Meluruskan itu. Jadi ilustrasi ini ingin meluruskan gitu ya. Itu. Dan kedepannya harapan kita memang foto inilah yang menjadi rujukan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan Syekh Hamzah Pansuri. Ini ilustrasi Syekh Hamzah Pansuri ini dihasilkan oleh putra dari Tanah Singgi sendiri, tempat Syekh Hamzah Pansuri, bahkan ada yang diyakini sebagai makamnya di sini ya, di desa Oboh ya. Boleh nggak diceritakan inspirasinya bagaimana ini sehingga lahir gambaran ilustrasi Syekh Hamzah Pansuri seperti ini? Meskipun tentu kita tadi siang saya dengar disclaimernya bukan berarti persis seperti ini. Ini kan ilustrasi. Bagaimana inspirasinya sampai lahir begini? Memang lukis ini lahir tanpa saya sendiri ya, bukan saya sendiri yang melahirkan sebuah karya lukisan ini. Saya dibantu oleh 2 orang dosen yang saya rasa sangat berpengaruh terhadap penciptaan lukis ini. Waktu itu saya sampaikan kita bisa membuat lukisan, tapi syaratnya harus berdasarkan kajian-kajian yang terdahulu. Kajian akademik juga ya. Benar. Naskah akademiknya ya. Dosen di kampus mana? Saya bukan dosen, tapi temannya itu dosen di Hafaz ya, Hamzah Pansuri, dan dua-duanya di situ. Satu lagi dosen di tempat lain juga gitu. Nah, waktu itu saya sampaikan tolong berikan kepada saya beberapa tulisan tentang Hamzah Pansuri dan tolong juga dibantu untuk mencarikan menerjemahkan karya-karya Hamzah Pansuri. Nah, dikirim beberapa artikel dan beberapa tulisan-tulisan lainnya. Nah, dan saya juga waktu itu coba melakukan riset langsung gitu, melalui diskusi dengan orang langsung, bukan hanya berdasarkan tulisan. Jadi pada akhirnya yang paling penting di dalam sebuah penciptaan seni lukis itu ada 3 tahapan. Apa itu? Tahapan pertama adalah persiapan. Persiapan itu adalah pengumpulan informasi, data-data. Yang berikutnya adalah elaborasi. Kita coba mengelaborasikan informasi tersebut. Inkubasi ini menurut saya yang paling penting. Apa itu semacam pengendapan informasi tadi itu? Iya benar. Ke dalam diri pelukis. Diri pelukis, perenungan lah mungkin bahasa kita. Jangan mimpi juga, mungkin tidur, mungkin mendapat ilham gitu. Belum sampai ke situ. Tapi menurut saya inkubasi ini paling penting, karena di situ kita mungkin banyak berdoa, bahkan saya juga melakukan. Ini tidak ada dalilnya ya, tidak ada dasarnya, tapi menurut saya ini tidak bertentangan dengan syariat. Saya berusaha sholat sunat dan berwudu ketika mengerjakan lukisan ini gitu. Itu tahap berikutnya. Artinya itu tahap pertama tadi. Tahap pertama itu ada 3 juga, persiapan pengumpulan data, elaborasi, inkubasi. Tahap kedua itu pengerjaan lukisan. Pengerjaan lukisan, eksekusi gitu. Itu yang saya lakukan. Saya berupaya untuk tetap dalam keadaan berwudu terus sepanjang pengerjaan pelukisan. Berapa lama sih? Itu kalau kita padatkan mungkin 1 bulan. 1 bulan, tapi berbulan-bulan itu. Ya tentu. Kalau dipadatkan 1 bulan, tapi sebetulnya karena kepotong tidur dan lain-lain berbulan-bulan. Berbulan-bulan jadinya. Kemudian saya mulai wudu, sholat sunat dulu, baru saya mulai melukis untuk yang pertama kali. Dan ketika lukisannya pun selesai, saya tutup dengan sholat sunat. Itu tidak ada dalil, tapi menurut saya itu tidak bertentangan gitu kan. Itu kan bagian dari spiritualitas ya. Kita tahu yang kita lukis ini Syekh Hamzah Pansuri, seorang sufi besar yang sangat disegani di dunia Melayu, dan juga bahkan bukan hanya tasawuf yang biasa-biasa saja ya. Tasawuf yang tingkat tinggi. Ya, benar. Jadi mungkin kita tabarukan ke situlah gitu ya. Ya benar. Saya paham betul bahwa yang saya lukis ini bukan orang biasa. Gitu. Ada beban tidak ketika melukis? Pasti ada beban, pasti. Karena pada prinsipnya nawaitu kita dan terutama saya ini bukan untuk diagung-agungkan. Karena ini hanya karya seni, benda yang dibuat oleh manusia gitu. Yang kita semangati adalah pemikirannya atau karya-karyanya.
Jadi ini karya seni yang bukan untuk diagung-agungkan. Karya seni yang bukan untuk diagung-agungkan, bukan untuk dikultuskan. Bukan untuk Jadi dikultuskan. kelak ilustrasi ini kalau seandainya sudah menyebar viral begitu, itu tujuannya adalah untuk supaya ada satu gambaran tentang Syekh Hamzah Pansuri ya. Jangan sampai malah tersesat ke foto yang kontemporer gitu ya. Benar, Karena ada yang melakukan itu gitu. Dan ini dihasilkan oleh putra daerah di Subulus Salam sendiri, tempat Syekh Hamzah Pansuri berkiprah pada masa lalu gitu ya. Bang Yasir, ada nggak beberapa bagian yang bisa dijelaskan filosofinya? Entah itu mungkin bagian penutup kepalanya atau dari ilustrasi Syekh Hamzah Pansuri ini. Ya, tentu saja setiap ornamen yang ada di dalam sebuah karya itu adalah simbol ataupun metafor ataupun semiotika dari ornamen-ornamen yang tercipta. Pada prinsipnya saya menghindari perdebatan ketika lukisan ini jadi. Jadi saya buat sesederhana mungkin di dalam sebuah karya ilustrasi Hamzah Pansuri. Namun beberapa ornamen suku singkil, kesukuan singkil itu terdapat di peci atau kopiahnya ada warna khas kita. Ada warna hijau, kuning, hitam, merah, putih. Seperti latar yang ada di belakang kita di pendopo ini ya, itu ya, kain-kain itu ya. Itu khas singkil. Khas singkil, khas singkil. Jadi menurut saya secara logis juga kalau hanya ornamen seperti itu mungkin bisa ada pada masa lampau karena dia tidak perlu menggunakan mesin gitu kan. Kemudian macam sorban putih yang diikat. Menurut saya itu masih rasional untuk ada pada waktu itu. Nah, kemudian pakaiannya saya buat sesederhana mungkin, polos, warna hitam dan untuk menghindari perdebatan tadi itu ya. Untuk menghindari perdebatan. Karena kalau kita buat banyak motif bordir pada zaman itu mungkin belum ada mesin bordir kan, belum ada. Jadi saya buat sederhana mungkin. Dan kemudian ada semacam kain merah yang ada motif yang itu warna kuning, itu semacam simbol bahwa dahulu Hamzah Pansuri adalah memiliki pangkat atau jabatan di suatu kerajaan, dan karena terjadi, saya nggak tahu apakah itu peristiwa politik dan sebagainya, kabarnya yang saya dengar Hamzah Pansuri ini dilengserkan atau dibuang ke suatu tempat, dan warna merah adalah jabatan itu tadi gitu kan. Jadi dilepaskan secara filosofi. Jadi merah itu jabatan pembesar istana awalnya, gitu. Mufti mungkin, kalau tidak salah. Ya, gitu ya. Wah, ini bagus sekali filosofinya. Jadi sebisa mungkin ilustrasi lukisan ini menghindari perdebatan tentang Syekh Hamzah Pansuri. Karena memang faktanya banyak hal yang masih bisa diperdebatkan ya. Iya, benar. Bahkan termasuk makamnya kan ya. Jadi mungkin Sobat Ngarisa kan tahu juga bahwa ada beberapa pandangan tentang di mana sebetulnya makam Syekh Hamzah Pansuri. Ada yang di sini diyakini, kebetulan tadi siang kita juga berkeliling ke Desa Oboh. Desa Oboh kecamatannya? Rundeng begitu ya, di Subulus Salam ini. Di situ ada makam yang diyakini sebagai Syekh Hamzah Pansuri. Kemudian yang kedua ada lagi yang di Banda Aceh ya? Ya, Ujung Pancu. Yang di Ujung Pancu. Pancu itu kan pansur juga itu, pansur ya. Yang ketiga ada penelitiannya arkeolog Prancis, Profesor Guillot dan Calus, yang menyebutkan bahwa berdasarkan epigrafi yang ditemukan makam Hamzah Pansuri itu ada di Mekah dan wafat tahun 1527. Jadi memang ya tentu saja ini kan penelitian-penelitian yang beragam, sehingga itu juga dihindari di sini, termasuk dalam hal pakaiannya segala gitu ya. Oke, Bang Yasir, sekarang saya ingin mengaitkan dengan acara kita tadi, seminar Turos Syekh Hamzah Pansuri. Sebetulnya bagi putra-putri Tanah Singkil sendiri, apa sih harapannya dari sosok Syekh Hamzah Pansuri yang kalau bahasa saya tadi siang itu memulangkan Syekh Hamzah Pansuri? Harapannya dari putra-putri di sini apa? Saya sendiri sebagai putra suku Singkil merasa
bahwa kekurangan atau kelemahan kami adalah kurangnya minat putra-putri daerah untuk membangkitkan nama Syekh Hamzah Pansuri. Mengkaji karyanya, pemikirannya gitu ya. Ya benar. Bahkan mungkin paling sederhana adalah kita bisa membuat skripsi bagi mahasiswa yang ada kaitannya dengan Hamzah Pansuri. Ya. Dan saya melihat memang kami di sini masih kekurangan contoh nyata yang sudah berhasil menjadi seorang sejarawan misalnya, atau ahli antropologi atau putra daerah dari Tanah Singkil ya, belum ya. Dan itu pula lah yang menyebabkan kami tidak kekurangan informasi itu menyebabkan putra-putri daerah kita ini kalau lanjut kuliah hanya ikut-ikutan. Nah, saya ambil kesehatan, semuanya menelitinya kesehatan. Juga apa ikut-ikutan ya. Iya, ikut-ikutan. Padahal di kampung halamannya sendiri itu banyak khasanah yang luar biasa. Banyak sekali. Manuskrip Syekh Hamzah Pansuri itu kan belum selesai dikaji juga gitu ya. Makanya untuk itu maka saya berharap sekali putra-putri daerah kita itu ambil kuliah yang memang sesuai dengan minat bakat. Ya. Dan saya secara pribadi mengalami bahwa ketika saya kuliah sesuai dengan minat bakat saya merasa kontribusi saya lebih besar. Ya. Dan saya merasa enjoy dan saya bisa lebih leluasa untuk berkarya. Betul. Gitu, dan tidak ikut-ikutan. Betul. Dan banyak punya ciri khas ya. Punya ciri khas. Dan harapan saya begitu juga kepada putri-putri daerah, jangan ikut-ikutan tapi coba kuliah sesuai dengan minat bakat. Masih banyak yang harus kita gali dari tanah kelahiran kita ini. Sesuai dengan minat bakat, lalu diberikan values Syekh Hamzah Pansuri yang menjadi values di sini. Seperti minat bakat lukis misalnya. Kalau saya barangkali filologi kan minatnya gitu ya. Tapi bisa diwarnai dengan values Syekh Hamzah Pansuri ya. Nah, ini pesan yang sangat penting ini dari Bang Yasir ini. Meskipun bukan filolog tapi sudah tahu manuskrip pastilah di sini gitu ya. Nah, kira-kira dari pemerintah Kota Subulus Salam sebagai yang punya otoritas di sini sejauh mana dukungannya nih? Kebetulan untuk cita-cita tadi dan saran tadi itu. Kebetulan Singkil Subulus Salam sudah menjadi dua pemerintahan yang berbeda. Saya memang berasal dari Aceh Singkil. Tapi memang kalau keakraban kita tidak terputus gitu. Saya tidak mengikuti dunia politik di dalamnya, jadi kebijakan seniman biasanya ingin bebas lah ya, nggak ikut-ikutan politiknya ya. Kebijakan pemerintah saya kurang dalami, tapi saya tetap bersemangat jika ada teman-teman mengajak kolaborasi tentang terutama yang ada kaitannya edukasi di dalamnya, apalagi tentang tema-tema kedaerahan. Saya ikut siap untuk turun ke lapangan. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah kita lebih tertarik lagi dengan lebih memberikan memfasilitasi ya. Dan kalau ini Sobat Ngarisa, ini kesaksian saya tadi siang di dalam acara yang diselenggarakan oleh teman-teman Israk itu dari pemerintah Kota Subulus Salam itu memfasilitasi tempat, memfasilitasi segalanya gitu ya. Bahkan sayangnya Pak Wali Kota memang ada kegiatan ke Jakarta ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa pemerintah Kota Subulus Salam ini itu punya keinginan kuat untuk membangun ekosistem supaya ini yang sudah ditabalkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World jangan hanya di atas kertas saja gitu kan, sertifikat, so what setelah itu apa gitu. Apalagi sekarang ini Sobat Ngariksa, jadi nanti kalau ada Sobat Ngariksa yang mencari Hamzah Pansuri di Google, kemudian muncul gambarnya selain yang ini, itu berarti itu yang tidak sah gitu. Karena ini sudah dipatenkan ya. Sudah masuk dalam hak cipta. Hak cipta. Terhitung kapan? Bulan Ramadan kalau salah. Bulan Ramadan. Berarti tahun ini ya, baru tahun ini ya. Saya juga memang baru karena sebelumnya ketika mencari Hamzah Pansuri itu wajahnya beda-beda begitu. Jadi mulai sekarang ini adalah ilustrasi yang dianggap resmi dan sudah haki dan bahkan sudah mulai disosialisasikan gitu ya. Jadi Sobat Ngariksa, ini adalah satu contoh bagaimana sebetulnya
di satu sisi ada seorang tokoh yang sangat besar, Syekh Hamzah Fansuri, di dunia luar sudah sangat dikenal, di dunia internasional, tetapi di tanah kelahirannya atau di tempat ia tumbuh itu masih perlu istilahnya itu membangkitkan batang tarandam mungkin kalau kata orang Padang begitu ya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita juga ini memberi inspirasi nanti ya. Dan sebetulnya tidak hanya Syekh Hamzah Fansuri kan di sini, karena ini pada masa lalu bagian dari Tanah Singkil, tentu saja terkait dengan tokoh lain, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang itu kebetulan tesis saya, disertasi saya yang menyebarkan Islam di Nusantara melalui tarekat Satariyah gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas lebih jauh tentang Syekh Abdul Rauf Singkil karena kita sedang fokus untuk bagaimana ini bersyukurlah atas karya yang diberikan oleh Bang Yasir dan teman-teman di Israk begitu ya. Mungkin sebagai akhir perbincangan kita ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Ngariksa. Sobat Ngariksa itu sapaan saya untuk audiens yang rutin mengikuti kajian manuskrip-manuskrip kuno Nusantara. Pesan dari Bang Yasir. Tadi di awal saya mungkin lupa menjawab tentang PKA tadi, Pekan Kebudayaan Aceh. Oh iya. Itu alhamdulillah saya salah satu karya terbaik untuk seni lukis di PKA 2023. Dan visual gambarnya ada perahu kertas. Nah, saya sebagai seniman merasa bahwa tugas saya memperkenalkan tanah kelahiran saya melalui karya seni lukis. Pesan saya kepada teman-teman, apapun profesi kita, maka coba kita kenalkan tanah kelahiran kita, atau kita teliti tanah kelahiran kita sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan bakat kita. Seorang penulis, karyanya adalah tulisan, maka mari kita tulis tentang Aceh Singkil. Seorang penyanyi, karyanya adalah sebuah lagu. Coba kita ciptakan karya-karya melalui lagu, syair-syair. Seorang pelukis tentu karyanya adalah lukisan, apa saja. Mungkin otomotif boleh nggak masalah, tidak masalah. Itu nanti kalau kita menemukan teknologi terbaru berasal dari Aceh Singkil, tentu Aceh Singkil juga menjadi harum namanya. Gitu. Jadi sekali lagi kembali saya mengajak, mari kita harumkan daerah kita sesuai dengan minat bakat kita masing-masing. Insya Allah saya yakin Aceh Singkil, Subulus Salam ke depan menjadi magnet bagi peradaban dunia. Wah, itu harapan kita semuanya. Dan harapan saya juga. Saya sejak tahun 96 mengkaji Syekh Abdul Rauf Singkil, pemikirannya, jaringannya, keilmuannya. Tapi setelah 29 tahun baru bisa berkunjung ke Tanah Singkil ini, ke kota Subulus Salam. Jadi saya juga sangat bersyukur dan saya ikut mendoakan ke depan. Saya kira ini harus menjadi semacam center of excellence untuk kajian pemikiran-pemikiran ulama besar itu. Jadi Sobat Ngariksa, ini hasil karya Bang Yasir ini, ilustrasi Syekh Hamzah Fansuri. Bagi saya ini adalah gambaran bagaimana kita itu ingin maju ke depan, kita ingin menghasilkan karya, kita juga sebagai bangsa ingin menuju Indonesia Emas 2024-5, tetapi tanpa melupakan masa lalu. Ini sangat sesuai Bang Yasir dengan apa yang sering kita gaungkan di Ngariksa, slogan Ngariksa. Kita ucapkan sama-sama ini sebagai slogan penutupnya. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Pak Yasir. Terima kasih banyak.